Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Video KB ku, tayangan video keluarga berencana Kuningan. Pemirsa, kali ini Video KB ku berada di Desa Jalatrang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Untuk kali ini Video KB ku akan menginformasikan dan memperkenalkan beberapa lokasi tentang keindahan alam, sumber daya alam di Desa Jalatrang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Sekarang kami ditemani oleh perangkat Desa Jalatrang, yaitu bersama Bapak Irman Kaur Ekbang dan Bapak Suteja Lurah Dusun Puhun. Kami kembali akan memperkenalkan kembali suasana sumber daya alam atau potensi keindahan alam di Bukit Desa Jalatrang. Desa Jalatrang terkenal akan sumber daya alam yang melimpah ruah, dengan adanya berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan ada di Desa Jalatrang. Desa Jalatrang memiliki banyak perbukitan, selain itu pula Desa Jalatrang banyak memiliki sumber mata air dari perbukitan dan pegunungan, sehingga warga Desa Jalatrang tidak merasa kesulitan untuk mencari air sebagai sarana kebutuhan keseharian. Warga Desa Jalatrang dengan lahan perbukitan yang ada, warga memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami berbagai tumbuhan dan pepohonan serta buah-buahan. Banyak tanaman-tanaman yang dibudidayakan seperti rempah-rempah, kapolaga, pohon kopi, pohon duren, dan banyak lagi yang lainnya. Desa Jalatrang banyak memiliki suasana alam yang sangat indah, seperti dengan adanya Bukit Pangangonan, yang konon katanya menurut informasi bukit tersebut akan dijadikan pula sebagai sarana bumi perkemahan. Kepala Desa Jalatrang telah merencanakan untuk menunjang taraf hidup peningkatan perekonomian masyarakat Desa Jalatrang. Kepala Desa Jalatrang merencanakan lokasi Bukit Pangangonan tersebut akan dijadikan pula sebagai sarana rekreasi dan bumi perkemahan. Dengan adanya bukit yang memiliki keindahan alam, Kepala Desa Jalatrang berharap bisa dijadikan sebagai sumber daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun luar daerah. Desa Jalatrang selain banyak memiliki sumber daya alam dan cagar alam, Desa Jalatrang juga banyak memiliki cerita dan sejarah yang sangat luar biasa sekali, dengan berbagai cerita dari zaman Belanda, Jepang, sampai zaman gerombolan atau suka disebut zaman Dei.
Sebagian warga yang memiliki cerita-cerita tersebut masih ada, dan sebagian besar pula sudah tidak ada. Tetapi cerita-cerita zaman dulu tersebut banyak warga atau keturunan-keturunannya yang tahu tentang cerita-cerita pada zaman dulu. Menurut informasi dari warga, bahwa desa Jalatrang pada zaman dulu, pernah mengalami juga zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sampai zaman penjajahan zaman Gorombolan, namun sebagian warga merasa takut untuk bercerita tentang kejadian-kejadian masa dulu, baik cerita dari para orang tuanya ataupun saksi hidup yang rata-rata mereka sudah pada tua, dan mereka mengalami kejadian masa penjajahan tersebut sewaktu masih kecil, tetapi mereka bisa mengingat masa-masa itu. Sebagian warga ada yang tahu tentang cerita pada saat zaman penjajahan, entah cerita dari para orang tuanya, ataupun warga yang mengalami pada saat itu sewaktu kecil. Namun menurut informasi warga enggan bercerita karena mereka kebanyakan masih trauma dan takut. Kami pun tak banyak untuk bertanya, hanya sekilas kami bertanya tentang masa penjajahan Belanda dan Jepang saja. Kami mencoba untuk bertanya ke salah satu warga, sedikit beliau bisa menyampaikan cerita tersebut, dari cerita orang tuanya. Bahkan beliau juga sempat merasakan pada masa zaman penjajahan tersebut di masa kecilnya. Berikut sedikit cerita menurut penuturan salah satu warga, menceritakan tentang kejadian masa penjajahan. Cerita bungkul, cerita zaman Belanda, karena ngajajah 750 tahun di Indonesia, bahkan kerajaan di Indonesia 750 tahun. 750 malah di kerajaan kena ku Wilhelmina Belanda di kerajaan teh. Dia cerita ti kolot si bapak berarti. Kolot pertama. Cik mama. Terus ngajajah umur 350 tahun teh ngajajah 350 tahun ngajajah di Indonesia kerajaan. Jadi bangunan anu buatan Belanda teh ayeuna ge aya kana hodel kuat di daerah Pisaga, Jumatan. Bangunan naon ta? Jumatan buatan Belanda cenah. Nah, kuring can aya ngan Belanda teh pangeran di serang ku Jepang. Jepang terjadi si Belanda teh mundur eleh balik ke negarana. Jepang ngajajah bawa ka ditu. Jepang teh ngajajah ka ditu. Umur nang tilu tahun setengah ngajajahna teh da teh kalau sama saumur jagong teh bersih hari ku Jepang mah. Di Jepang ngajajah kungsi ka lembur dia datang. Kungsi ngajajah ka ditu malah bareng ada mau terowongan di Gunung Subang. Di Gunung Subang ada mau terowongan. Bareng ada mau terowongan. Aya terowonganna. Ayeuna ge aya keneh ngan akan jadi kaburu besek manteh. Di perbatasan itu Gunung Subang. Gunung Subang di Lego. Lego. Oh, di dinya aya. Lego aya. Enggak enak terus. Tutup tapi aya cenah. Nah, keur mulai ngabangun di ditu sabab cenah ieu menurut riwayat. Cenah sabab Jepang teh nagara leutik tapi ngojajah kaunggal nagara cenah. Jadi antara tentara sekutu teh tentara PBB teh badami Jepang kumaha ngajajah kaunggal nagara dibom di pihak PBB teh dibom negarana teh negara Jepang teh dibom di Sekutu di Hiroshima jeung Nagasaki diberi dua bom teh kita keyon eleh jadi diberitakeun Jepang anu keur ngajajah teh beritaan yen negarana dibom masyarakatna paraeh nu cacat model serang kuda nya lumpuh turun mesti berdaya deui diringkeun ka ditu tuh diringkeun ka Ruragu geus daya bae eleh we Jepang Jepang teh
Ngana di Jepang mah menurut riwayat nguntungkeun ngarugikeun nguntungkeun anak masyarakat Indonesia itu dilatih perang. Dilatih teh ku Jepang teh dilatih kekuatan teh teori-teori teh ngan tambahan-tambahan anak aya deui gitu kan cara ya nama Jepang ngarugikeun anak saleueur barang-barang anu berharga kudu angkut ka ditu ka negarana nu naon nu sagali-sali puli bae cenah pok nama alarm cenah para mengingatkeun barang ka ditu negarana alarm teh teh poporopekan di Parareuman nu lampu padahal mah ngangkut barang ka ditu sih ka negarana rempah-rempah teh di Indonesia poek se Indonesia teh subur tah geus kitu teh negara Jepang geus bisa teh kitu teh aya di Belanda tahun 48 tah datang deui erek ngajajah dia angkong nama penta malah sebelah negara Indonesia sebelah timur cenah di penta cenah pun Belanda teh tapi sebab masyarakat Indonesia namun palinter dilatih ku Jepang dilawan jadi itu bisa tapangnya hari nu carita nu ieu nu si Belanda rek nyieun terowongan eta maksudnya jeung terowongan asup ka mana Pak? Ada watangna ka ditu si Jepang sanes Belanda Jepang kita kakara si ieu teh masyarakat juga gawekeun teh masyarakat tuh digawekeun masyarakat terus dihang kadinya di gambarnya kan dihangan terus bobok itu kakara ge sabaraha meter lah. Itulah sedikit cerita dan pengenalan potensi alam yang ada di Desa Jalatrang. Mudah-mudahan cerita zaman dulu ini bisa dijadikan sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran betapa susah payahnya bangsa Indonesia untuk mempertahankan negaranya, karena bangsa Indonesia tidak ingin menjadi negara pecundang dan tidak ingin menjadi negara jajahan. Rakyat telah mengorbankan segalanya demi Indonesia merdeka. Mari kita doakan para pahlawan yang telah berjuang di medan laga untuk mempertahankan negara kedaulatan negara yang kita cintai, negara Indonesia Raya. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, Merdeka. Sampai jumpa kembali di tayangan cerita lainnya, semoga bisa bermanfaat. Kami TV Deo KBku, mohon maaf bila banyak tutur kata atau penyampaian yang salah. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa